Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil Liga Inggris semalam, pekan kedua Liga Inggris mempertemukan Manchester United versus Southampton di St. Mary's Stadium. Setan merah yang dijagokan menang dengan mudah di laga ini justru kebobolan terlebih dahulu. Beruntung, Mason Greenwood berhasil menyamakan kedudukan dan membuat pertandingan berakhir imbang. Dengan hasil ini, MU harus rela turun di posisi 5 klasemen Liga Inggris. Sementara itu, di pertandingan lain, ada Tottenham yang bertandang ke markas Wolverhampton. Meski Wolverhampton menguasai jalannya laga, namun mereka harus takluk dengan skor tipis 0-1. Pada laga lainnya, Arsenal harus tunduk dari Chelsea dengan skor 2-0. Di laga ini, Romelu Lukaku sukses mencetak gol di laga debutnya bersama dengan The Blues musim ini. Hasil Liga Italia semalam, berkunjung ke markas Udinese, Juventus mengalami nasib apes karena gagal mempertahankan keunggulan. Sempat unggul 2-0, kemenangan Bianconeri harus sirna dengan 2 gol balasan Udinese. Cristiano Ronaldo yang diturunkan sebagai pemain pengganti sejatinya mampu mencetak gol di penghujung laga. Namun, golnya harus dianulir dan skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Sementara itu, pada laga lainnya, ada AS Roma yang menjamu Fiorentina di Stadion Olimpico. Bermain di kandang, tim asuhan Jose Mourinho itu berhasil menang dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat AS Roma bertengger di posisi ketiga klasemen Serie A. Dan berikut adalah hasil lengkap Liga Italia 2021-2022 semalam. Hasil Liga Spanyol semalam, Atletico Madrid sukses meraih kemenangan saat menyambut Elche di Stadion Wanda Metropolitano pada pekan kedua La Liga. Los Rojiblancos menang tipis dengan skor akhir 1-0. Berkat kemenangan itu, Atletico Madrid memuncaki klasemen dengan raihan 6 poin. Pada laga lainnya, terjadi hujan gol saat Levante menyambut Real Madrid. Pertandingan itu pun berakhir dengan skor 3-3 dan diwarnai dengan 1 kartu merah. Hasil imbang itu membuat Real Madrid berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan torehan 4 poin. Sementara Levante berada di posisi ke-8 klasemen dengan raihan 2 angka. Dan berikut adalah hasil Liga Spanyol pekan kedua musim 2021-2022 semalam. Bayern Munchen susah payah raih kemenangan atas FC Köln. Bayern Munchen menjamu FC Köln pada pekan kedua Liga Jerman di Allianz Arena pada hari Minggu. Sang juara bertahan membutuhkan kemenangan usai hanya bermain imbang pada pekan lalu. Akan tetapi, di laga kali ini, skuad asuhan Julian Nagelsmann harus melalui laga sulit. Sempat unggul 2-0 terlebih dahulu, FC Köln berhasil mencetak 2 gol untuk membuat keadaan imbang. Beruntung, Serge Gnabry muncul sebagai pahlawan kemenangan Bayern Munchen lewat golnya di menit ke-71. Skor 3-2 pun tidak berubah hingga menit akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Bayern Munchen naik ke posisi keempat dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Köln tertahan di posisi ke-8 dengan torehan 3 poin. Nedved jawab misteri Cristiano Ronaldo yang dicadangkan. Sebagaimana diketahui, Juventus baru saja bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Udinese. Pada pertandingan tersebut, Ronaldo pun menjadi sorotan karena bermain dari bangku cadangan. Banyak sekali pihak yang mempertanyakan keputusan Allegri yang tidak memainkan Ronaldo sejak awal. Kondisi ini sontak dikaitkan dengan masa depan Cristiano Ronaldo. Kini, wakil presiden Juventus yang juga legenda klub Pavel Nedved menjawab soal Cristiano Ronaldo yang di bangku cadangkan. Menurutnya, sang pemain mengalami masalah kebugaran. Secara tegas, Nedved juga mengatakan bahwa Ronaldo akan bertahan di Juventus pada musim ini. Nedved memastikan keputusan Ronaldo untuk bertahan sudah bulat. Lyon umumkan kesepakatan dengan Liverpool soal Xherdan Shaqiri. Shaqiri sudah 3 tahun berada di Liverpool. Dengan kehadiran Mohamed Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino, Shaqiri memang tidak memiliki kesempatan bermain reguler. Ia pun tidak ingin situasi itu berlanjut pada musim ini. Shaqiri berniat untuk mencari klub yang bersedia memberi kesempatan bermain yang layak. Olympique Lyon dikabarkan bersedia untuk memenuhi permintaannya. Setelah melalui proses negosiasi, Lyon akhirnya mengumumkan kesepakatan soal transfer Shaqiri. Namun, proses transfernya belum usai karena Shaqiri harus menjalani tes medis terlebih dahulu. Lyon tidak mengumumkan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk memboyong Shaqiri. Namun, menurut Fabrizio Romano, transfer ini melibatkan dana sebesar 12 juta euro. Harry Kane jadi bahan ejekan pendukung Wolverhampton. Tottenham Hotspur melakukan lawatan ke markas Wolverhampton pada Minggu malam tadi. Laga itu sendiri berakhir untuk kemenangan Tottenham dengan skor 1-0.
Kemenangan tim besutan Nuno Espirito Santo itu didapat berkat gol cepat dari Dele Alli melalui penalti. Meski Dele Alli mencetak gol, perhatian publik justru tertuju pada Harry Kane. Seperti dikabarkan The Sun, Harry Kane menjadi bahan olok-olok pendukung Wolverhampton sejak masuk ke lapangan di babak kedua. Ia disebut ingin meninggalkan Tottenham oleh penggemar tuan rumah. Pendukung Tottenham tentunya tidak terima dengan ejekan tersebut. Mereka pun tak ragu membalas dengan ucapan yang menyebut harga Kane lebih mahal ketimbang seluruh skuad Wolverhampton. Pochettino pastikan Messi bakal lakoni debut di laga kontra Reims. Sejak bergabung dengan PSG, Lionel Messi memang belum juga melakoni debutnya. Ia harus melewatkan beberapa pertandingan PSG di awal musim ini lantaran terlambat dalam menjalani sesi latihan pramusim. Semenjak mengantarkan Argentina menjuarai Copa America, Messi telah beristirahat selama kurang lebih 1 bulan. Lantas, untuk mengembalikan performanya, ia pun harus menjalani latihan khusus. Setelah diberikan latihan khusus, kini Messi dipastikan siap untuk bermain. Pochettino menjanjikan Messi akan tampil ketika PSG menghadapi Reims pada matchday keempat Liga Prancis. Tentunya, pernyataan Pochettino itu sangatlah ditunggu-tunggu oleh para pendukung PSG dan pecinta sepak bola. Sebab, banyak yang penasaran dengan aksi Messi bersama tim barunya itu. Hajarkan satu tim pemain Galatasaray disanksi 8 laga. Galatasaray memulai perjalanan mereka di Liga Turki musim ini dengan menyambangi markas Giresunspor pada Selasa lalu. Skuad asuhan Fatih Terim itu menutup laga dengan kemenangan 2-0. Pertandingan itu sempat diwarnai insiden memalukan di menit ke-63. Bek Galatasaray Markau diusir wasit setelah berupaya memukul rekan setimnya sendiri Karim Aktürkoğlu. Insiden memalukan tersebut membuat geram para penggemar Galatasaray. Tak sedikit yang meminta bek 25 tahun itu dipecat dari klub karena bersikap tidak hormat kepada rekannya sendiri. Kini, Federasi Sepak Bola Turki memberikan hukuman larangan bertanding selama 8 laga kepada Markau. Mantan pemain Rio Ave itu juga dikenai denda sebesar 21.000 euro atas kelakuannya tersebut. Dicemooh fans sendiri, Mikel Arteta maklum. Pertandingan antara Arsenal versus Chelsea menjadi big match di pekan kedua Liga Inggris pada Minggu malam tadi. Di laga itu, Chelsea mampu mengamankan 3 poin dengan kemenangan 2-0. Dengan hasil ini, The Blues berada di puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Sementara itu, kondisi kurang bagus tengah dialami Arsenal. Mereka sudah 2 kali kalah di 2 pekan awal IPL. Sebelumnya, mereka dikandaskan tim promosi Brentford dengan skor 0-2. Kondisi ini nampaknya membuat fans Arsenal merasa geram. Mereka yang hadir di stadion bahkan mencemooh timnya sendiri. Menanggapi insiden memalukan tersebut, Arteta pun tidak menyalahkan fans dan justru memakluminya. Baginya, para fans memang pantas untuk menuntut kemenangan. AC Milan siapkan tawaran datangkan Bernardo Silva. Bernardo Silva merupakan salah satu gelandang serang terbaik yang dimiliki oleh Manchester City. Akan tetapi, musim lalu perannya di skuad Pep Guardiola semakin terbatasi. Ia tidak bisa mendapatkan jatah bermain secara reguler. Musim panas ini Silva pun disebut bakal hengkang dari Manchester City, sebab posisinya semakin terdesak oleh kehadiran Jack Grealish. Dilansir oleh Daily Star bahwa AC Milan mencoba memanfaatkan situasi Bernardo Silva. Rossoneri diklaim telah menyiapkan dana untuk mengangkut pemain berusia 27 tahun tersebut. Kabarnya, Milan siap membayar Manchester City sebesar 45 juta pound sterling. Namun, Milan akan membayarnya dengan cara mencicil dan akan memboyongnya dengan status pinjaman terlebih dahulu. Kerusuhan paksa laga antara Nice versus Marseille dihentikan. Pertandingan antara tuan rumah Nice melawan Marseille yang berlangsung dini hari tadi terpaksa dihentikan. Hal itu lantaran supporter Nice memasuki lapangan dan menyerang Dimitri Payet. Kerusuhan tersebut terjadi di menit ke-74 saat Payet akan mengambil sepak pojok. Ketika ingin melakukan tendangan, Payet dilempari botol oleh supporter Nice yang mengenai tubuhnya. Pemain asal Prancis itu pun tak terima dan langsung melempar kembali botol tersebut. Alhasil, situasi pun menjadi tidak kondusif dan para supporter Nice langsung masuk ke dalam lapangan. Atas kerusuhan itu, wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan. Bahkan, Presiden klub Marseille Pablo Longoria menegaskan bahwa timnya tidak akan bermain.